Welcome back to this channel bersama saya Mike. Thank you for response and support dari teman-teman yang menonton video-video saya. I'm very happy if you guys liked it. So video kali ini adalah video kedua atau lanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas tentang saya belajar animasi. Oke, di video kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana saya membuat film pendek animasi 2 dimensi berdurasi hampir 9 menit. Meskipun saya belum punya pengalaman sebelumnya membuat animasi di atas 1 menit, yang saya tunjukkan di video sebelumnya, dan menariknya ini dibuat di masa pandemi. Semua meeting lewat Zoom, lewat WhatsApp, dan semua ini dilakukan tanpa bertemu tatap muka dengan semua orang yang terlibat di dalam project ini. Semua pekerjaan dilakukan secara online, kirim via cloud, dan menariknya saya hanya punya waktu 2 bulan karena direncanakan untuk tayang di Minggu Father's Day, yaitu pertengahan Juni. Disclaimer ya, disclaimer. Saya ini cerita begini, saya bukan expert. Seperti judul video ini, saya hanya ingin bercerita tentang behind the scene dan pengalaman saya membuat short animation ini dengan perencanaan yang saya reka-reka sendiri berdasarkan buku dan referensi-referensi yang saya pelajari across the internet gitu ya. So, that's been said, let's go. Animasi ini lahir dari obrolan saya dan teman saya yang merupakan seorang content creator dan sutradara yang punya pengalaman cukup lama di bidang perfilman, namanya Victor. Nah, animasi ini adalah konten bertema rohani yang hasilnya akan ditayangkan di platform teman saya ini. Apakah saya bekerja sendiri? Tentu tidak. Saya punya tim yang saya bentuk sendiri di luar produser dan sutradara. Semuanya adalah orang-orang yang pernah bekerja sama dengan saya dalam proyek-proyek lainnya sebelumnya. Nah, hanya ada 4 orang yang mengerjakan animasi ini. Animasi berdurasi hampir 9 menit ini dikerjakan dalam 2 bulan oleh 4 orang ini. Dan 2 orang yang membuat visual, yaitu saya dan rekan saya Leslie. Dan 2 orang lagi di bagian audio itu Kevin, adalah pembuat ilustrasi musiknya. By the way, Kevin itu yang bikin ilustrasi musik setiap kali intro video YouTube saya. Dan juga Hari yang membuat sound effect atau Foley, merangkap mixing dan mastering the whole audio gitu ya. Untuk voice talent itu di luar tim, kita memang kontak beberapa orang untuk jadi khusus menjadi voice talent. Dan jadi sebetulnya timnya hanya 4 orang dan untuk visualnya hanya 2 orang. Oke, saya mau cerita dari awal. First step, atau saya sebut ini dengan kata pre-production ya. Ini adalah tahap di mana semuanya di-plan gitu. Semua tentu berawal dari skrip. Setelah skrip jadi dalam bentuk skenario tertulis, maka pertama yang saya lakukan adalah 1, membuat desain karakter. Desain karakter dibuat berdasarkan deskripsi karakter dalam skrip, lalu dibicarakan dengan sutradara sehingga desainnya disetujui. Karakternya seperti ini seperti ini gitu, karakter A seperti ini dan lain sebagainya. Yang kedua, lalu saya membuat storyboard. Membuat storyboard itu storyboard digambar per shot ya. Karena dari skenario, dari skrip yang sudah dibikin seperti skenario itu di breakdown lagi shot listnya. Lalu dari situ saya gambar storyboard. Gerakan karakter juga dijelaskan di sini ya, apabila ada gerakan mungkin seperti berjalan, berlari atau apapun. Dan yang penting durasi tiap shot juga dicatat sebagaimana adegan tiap shot itu dimainkan di imajinasi kita. Jadi kita yang bayangin kira-kira kalau adegan seperti ini tuh kira-kira berapa detik gitu. Kalau pakai stopwatch, punya stopwatch juga membantu sih, kira-kira sambil ngebayangin, oh ini dari sini jalan ngelewatin sofa, kira-kira berapa detik, matiin, lalu kita catat. Oh, adegan ini kira-kira sekian detik, mungkin 2 detik atau 2,5 detik gitu. Ini sangat berguna ketika nanti kita untuk menentukan durasi animasi tiap shot dan juga total durasi keseluruhan dari semua sekuen animasi yang akan dibikin. Oke, storyboard juga penting sekali ya untuk bekerja sama dengan tim, karena ketika storyboard sudah muncul, banyak sekali yang bisa kita breakdown itu. Seperti aset apa yang diperlukan, misalnya background ya. Kalau syuting dengan kamera, syuting beneran gitu kan dengan kamera,
Dari storyboard itu bisa memberi informasi props apa yang harus ada yang in frame di scene ini, di shot ini tuh propsnya apa aja, karakter yang mana dan lokasi dan lain sebagainya ya. Tapi untuk animasi yang saya buat bersama tim ini, storyboard itu jadi krusial karena untuk jadi bagi kerjaan, khususnya saya dan rekan saya Leslie yang bikin visualnya, karena dia itu background artis yang nanti juga Leslie juga akan saya tampilkan dia bercerita tentang project ini ya. Oke, setelah storyboard jadi, meeting demi meeting dilakukan via Zoom. Meeting dengan sutradara sampai storyboardnya fix, meeting dengan Leslie sebagai background artis, background seperti apa yang diperlukan, angle-nya dari mana gitu ya. Terus warnanya kira-kira seperti apa, reference-nya, paletnya gitu ya. Masukin aja, nanti kita lihat hasil rendernya gimana. Kalau perlu di-treat, ya di-treat lagi aja. Treat lagi. Tapi di sini harus ada vegetasi memang sama. Pasti, ya. Menurut gua, tapi ya mungkin nggak langsung update. Kalau gua lagi kerjain kan belum update gitu. Iya. Ini juga ada ini ada color palette nih. Nanti bakal gua penuhin lama-lama nih. Meeting dengan tim audio juga ada dan juga sesi reading dan recording ya dengan voice talent itu. Nah, itu semua dilakukan semuanya via online atau via teleconference seperti Zoom gitu ya. Jadi dia tuh udah denger suara bapaknya dulu terus dia baru kayak I know that sound that voice gitu. Jadi itu iya. Suaranya papa. Jadi kayak sebuah pernyataan tapi dia kayak bertanya-tanya juga, kenapa gue denger suara bapak gue? Kira-kira kayak gitu. Ya. Tapi boleh nggak coba itu simpen aja, notes itu udah aman, tapi ini buat jadi opsi. Oke. Papa itunya lebih naik bro, cobain. Now I feel what's in your heart. Scene 4A, scene 4B, scene 4C gitu ya. Wah, boleh banget Pik kalau digituin. Suka ngedit, gue juga seneng ada orang ngasih kayak gitu. Oke, sekarang setelah itu semua sudah di-plan, lalu kita masuk ke production. Nah, di production ini it's a lot of drawing. Dan seluruh visual animasi ini hanya dikerjakan oleh 2 orang, yaitu saya dan rekan saya Leslie. Jadi kami itu harus bekerja simultan gitu ya untuk mengejar deadline. Jadi sistem kerjanya kira-kira begini ya. Di saat saya membuat animasi karakter, gerakannya dan lain sebagainya berdasarkan storyboard ya. Di saat yang sama rekan saya Leslie itu membuat background yang dibutuhkan di tiap scene. Jadi kita janjian nih misalnya scene 3 shot 2 backgroundnya misalnya dapur. Saya bikin gerakan animasinya sedangkan Leslie membuat background dapurnya. Nanti udah gitu kita gabungin. Nah mungkin teman-teman penasaran nih, animasi ini dibuat menggunakan software apa gitu ya. Tentu saja software kesayangan kita semua, Clip Studio Paint. The beast that does everything. Please endorse. Untuk background dibuat secara 3D dengan SketchUp. Ukurannya tentu saja nanti hasil akhirnya kan HD ya, Full HD yaitu 1920 x 1080 pixel. Tapi untuk kanvasnya saya menggunakan ukuran QHD atau 2560 x 1440 pixel. Kalau saya itu nggak ada aturannya, saya cuma pengen bikin kanvasnya lebih besar aja. Nanti hasil akhir dikecilin nggak apa-apa. Yang penting kanvasnya besar dulu gitu. Atau master gambarnya itu lebih besar dari hasil akhirnya. Saya selalu begitu kalau kerja. Kalau teman-teman mau saya buat tutorial basic animasi menggunakan Clip Studio Paint, tinggalkan komen di bawah. Saya nggak mungkin bahas itu di video ini karena bisa jadi terlalu panjang videonya kalau ada tutorialnya. Clip Studio Paint itu lengkap banget sehingga untuk bikin animasi itu semuanya bisa dilakukan di situ. Please endorse. Di tahap ini saya melakukan sketsa adegan mulai dari keyframe, setelah itu baru in-betweens-nya, sketsa lalu di-inking seperti kita bikin komik aja biasa gitu ya. Pewarnaan dilakukan terakhir setelah background masuk. Nah, rekan saya Leslie juga membantu pewarnaan. Kita bagi-bagi itu dari sekian puluh shot itu nanti janjian. Shot 1 sampai 10 saya bikin, kamu 11 sampai 20 misalnya. Nanti 21 sampai sekian shot siapa yang warna. Jadi seperti itulah kira-kira. Di tahap pewarnaan ini itu kita sebut sebagai tahap clean up. Jadi udah dibersih-bersihin. Udah gak ada tuh sketsa-sketsa
semuanya udah dirapi-rapihin lah. Untuk lebih jelasnya, simak obrolan saya dan Leslie berikut ini yang videonya diambil setelah masa PSBB dan setelah project ini beres sebetulnya. Zaman sekarang kita nggak bisa jadi kayak Superman ya, harus bisa semua gitu, nggak bisa. Kita harus punya tim yang solid gitu ya, harus kalau kita mau bikin semua sendiri, kayaknya apa ya? Almost impossible lah. Nggak bisa sih. Kita mesti kerjasama dengan orang lain dan karena kalau misalnya kita mengandalkan cuman kita sendiri, nggak bisa saling ini ya, nggak bisa saling masukan assessment ya, atau ya nggak bisa, nggak ada assessment. Jadi ketika kita bikin, kayaknya kita tuh ngelihat karya kita kayak udah bagus aja gitu. Ya, betul. Tapi kalau ada orang lain itu bisa kasih assessment yang bagus ya buat kita ya. Jadi kita bisa ngerjain itu lebih tajam lah gitu. Ya. Kak Leslie itu banyak bantu gue di komik. Ya, Kak Leslie ini merupakan partner gue ketika kita kerjasama bikin komik. Jadi tapi animasi itu ini adalah project yang pertama nih. Jadi Paling kita pertama. belum pernah bikin animasi sebelumnya ya. Tapi ini kita kayak setengah nekat nih kita bikin animasi. Gimana? Karena ini momen pertama, kita excited banget. Di sini saya sempat nanya-nanya kerjaan gue nya bagian mana gitu ya. Ya itu karena gue basicnya juga ada di 3D, bisa sedikit manipulasi gambar dan sebagainya. Jadi kalau di awal itu sebetulnya membayangkan apa aja sih yang harusnya ada di dalam satu scene dan di dalam satu tampilan itu supaya kelihatannya hidup gitu satu animasinya. Jadi kita bisa aja kalau si karakter itu lagi ngomong di ruang tamu, bisa aja kita cuma sediain sofa dan meja. Tapi si lingkungan di belakang di luar sofa dan meja itu kan harus sama-sama mengisi ya ceritanya, alurnya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat sekilas di rumah siapapun gitu ya, kita mungkin nggak akan memperhatikan secara detail di rumah itu ada apa sih, enggak sih sebetulnya. Cuman tapi kalau nggak ada tuh ada yang hilang gitu. Ada yang kayak polos banget gitu ya. Makanya itu improve-nya di situ sangat-sangat terasa sekali. Jadi yang tadinya polos, meja kosong, jadi ada benda-benda yang memang nggak penting sih sebetulnya, cuman kalau nggak ada itu pasti nggak akan kalau nggak ada malah jadi penting ya. Kesulitan kedua adalah waktu ya. Jadi begitu udah dapat satu gambar, kalau misalnya ada revisi atau ada suatu objek yang harus ditambah dikurangin, itu akan ya repot, nggak makan waktunya ya gitu. Paling gitu sih ya. Untuk awal-awal. Tapi kebelakangnya kan kita bisa lebih fix lagi nih. Di ruangan ini akan ada ini dia di nuansa backgroundnya akan seperti ini. Jadi lebih oke, udah kebayang, bisa divisualisasiin, bisa diterapin, bisa di modeling, lalu kita bisa jalan sampai ke rendernya. Pada saat bikin 3D sequence-nya, yaitu banyak hal-hal secara fisika itu harus lebih baik ya. Waktu itu kan ada adegan di mana si papahnya itu turun dari mobil. Nah ini masukan sangat baik sekali dari Kak Mike. Waktu si papanya turun itu si mobil tuh harus miring sedikit karena ada tekanan, ada weight-nya ya, beratnya. Nah kalau itu nggak dipikirin, sebenarnya kalau nggak dipikirin, nggak dicetusin, orang keluar juga nggak akan merhatiin mobilnya sebenarnya. Tapi dengan adanya kemiringan dan itu, wah lebih hidup lah ya, lebih bagus itu. Itu simple things tapi penting sebetulnya. Tahapan pembuatannya kan 3 nih. Pertama ngelihat storyboardnya dulu kayak apa. Kedua bikin modeling 3D-nya. Nah itu di modeling 3D ya kebetulan gue seneng modeling, jadi itu menyenangkan. Itu paling menyenangkan. Yang ketiga pada saat bikin animasi 3D-nya itu juga banyak mikirnya, tapi dari situ tuh menjadi tantangan. Nah itu juga akan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk saya. Tapi ya kalau harus milih pas modelingnya bikin bangunannya, bikin gedungnya, bikin isi rumahnya, bikin ruangan rumahnya itu menyenangkan. Ya. Jadi kemarin itu kan karena kita mengcombine antara 3D sequence yang bergerak dengan gambar 2D frame by frame animation, tapi juga kita masukin fixed perspective background gitu kan. Jadi kita udah ambil dari angle tertentu,
Terus udah gitu, nah di situ kan si hasil renderan 3D-nya tetap di retouch Nah, kan? di-touch Gimana up, ya. ceritain? Satu hal yang membuat animasi itu terlihat menarik juga karena ada kesatuan ya antara background dengan si karakter atau apapun yang bergerak di background itu. Nah, di awal banget gua ngerender kan kualitasnya ya standar banget lah. Jadi nanti footage-nya gue masukin ya, gue dimasukin ya, oke. Ada yang, pas dilihat di awal sih kita lihat, oh oke, bagus. Tapi begitu udah soalnya diwarna, udah 3D gitu ya, wah ini oke lah. Tapi begitu karakternya diwarna, begitu ada Dimasukin. gerakan, nah jadi goreng. Jadi ada proses lagi yang kita harus ngelihat warna si modelnya itu harus bagus. Model dalam arti semua objek yang ada di latar belakang itu kan harus sesuai dengan apa yang ada di karakter yang bergeraknya dalam animasi. Kemudian ambience warnanya juga sangat mendukung. Nah itu yang pada saat di render di 3D itu nggak dapat semuanya, nggak semuanya dapat. Nggak bisa dapat segitunya ya. Jadi begitu hasil fix background 3D itu keluar atau saya sudah jadi, ya otomatis harus di-touch up, harus di-retouch lagi dengan ya penambahan bayangan, perubahan sedikit ke color correction-nya, kemudian nuansa vibrance-nya itu harus sesuai dengan karakter. Mau pagi, siang, malam itu kan harus kelihatan dari nuansa background-nya. Ya itu yang dilakukan setelah background itu ada. Oh, kita juga sempat waktu itu si background-nya itu kita mau kasih outline ya. Nah, iya itu juga perubahan ya. Itu betul. juga perubahan. Di tengah-tengah itu sebetulnya lagi proses pengerjaan, sebetulnya waktu itu udah hampir beres belum sih? Sampai scene Kita kan total kemarin ada 7 scene. Kita sampai scene 5. Udah sampai scene 5, terus saya tuh waktu itu ngerasa kayaknya Harus diubah gitu. Ya. Dan kadang-kadang kita tuh maksudnya kerja tim begitu ya. Maksudnya waktu itu saya juga nanya dulu nih ke Kak Leslie, sorry bro, ini harus dirubah karena dia udah ngerjain banyak, udah di render hampir semua, tapi karena apa ya? Karena jangan sampai nyesel gitu. Yeah, we want to give the best. Ya, kita kalau ngerjain sebuah karya tuh jangan sampai nyesel gitu. Jadi bisa nggak? Kayaknya harus render ulang lagi semua. Tapi ya saya seneng banget ya kemarin Kak Leslie ini. Dia tuh saya senangnya karena dia juga orang yang bukan ngerjain tuh ya yang penting beres gitu, yang penting beres enggak, tapi dia juga memikirin gimana supaya kita keluar outputnya tuh output yang terbaik yang kita bisa pada saat itu ya, pada saat itu. Gue berpikir kalau kita bikin karya, kita harus bikin karya yang terbaik yang kita bisa saat itu. Betul. Karena mungkin nanti besok ketika kita bikin mungkin ada improvement lagi. Kita pasti ngerasa yang kemarin itu nggak maksimal. Makanya harus selalu bikin maksimal yang kita bisa di saat itu gitu. Setuju banget. Ya kalau misalnya emang punya passion di sini atau pengen coba-coba aja juga kayaknya nggak ada salahnya. Ya jadi nggak ada salahnya, ini masa yang tepat, masa yang baik untuk mengupgrade diri sendiri. Apalagi apa yang kita suka, apa yang kita mau, daripada kita cuma nonton doang sambil mengkritisi, itu harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu, mendingan kita action. Nah, benar. Oke, itu sedikit gambaran dari pembuatan sekuen-sekuen animasinya. Berdasarkan pengalaman dalam proyek ini bisa dibilang proses pembuatan sekuen animasinya itu mengambil porsi waktu yang paling banyak, atau proses pembuatan visualnya itu mengambil porsi waktu paling banyak, yaitu seingat saya mungkin hampir 75% waktu itu habis untuk membuat visual atau animation sequence-nya itu yang jumlahnya itu 96 shot gitu. Nah, waktu ini mungkin bisa dipersingkat bila jumlah animatornya lebih banyak ya, tapi karena saya hanya bekerja berdua ya, itu tuh lebih dari sebulan kita kerjain visual maksudnya animation-nya. Hampir sebulan setengah lah. Kita kerjain visualnya aja itu untuk animation sequence-nya aja. Untuk sesi recording, baik voice acting maupun theme song, ada theme songnya juga yang nantinya masuk ke dalam animasi ini. Dan untuk music illustration dan Foley dilakukan itu lebih cepat, relatively lebih cepat gitu. Hanya sekitar seminggu setelah draftnya itu mereka lihat, mereka terima, terus mereka bikin music illustrationnya itu mereka ikutin itu durasinya dipas-pasin untuk misalnya scene ini musiknya seperti ini. Jadi nggak ada dialog tapi ada suara Foley semua dari orang jalan, gelas ditaro ya,
Terus suara mungkin kalau pagi-pagi ya inilah. Nah ini suara mobil jegrek terus ngeng mobil. Fade out. Nah, buat gue fade in fade out. Jadi nanti yang masukinnya gua gitu. Lu udah tahu peletakannya di mana aja ya Har ya? Ya, tadi udah lihat. Kalau enggak nanti Vin lu boleh ini aja. Ini kan patokannya kita guide-nya si video yang ini. Nanti lu kasih detiknya aja ini untuk detik berapa gitu ya. Oke. Gitu. Boleh. Ya. Setelah seluruh animation sequence, dialog audio, theme song, soundtrack, ya scoring semua digabung, dikumpul, ada waktu kurang lebih seminggu untuk melakukan proses editing video. Di mana proses ini saya sebut dengan proses post production. Semua digabung menjadi satu, baik visual maupun audio, semua digabung jadi satu. Di dalam proses ini bahkan ada sequence animasi yang sudah dibuat tetapi tidak jadi dimasukkan karena setelah direview nggak cocok. Dan juga ada beberapa shot yang ditambahkan karena sutradara merasa perlu dimasukkan gitu loh. Di sini arahan sutradara ya betul-betul penting ya, sehingga akhirnya film hasil final dari animasi ini jadi gitu. So kira-kira begitu yang saya bisa ceritakan sekarang. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tertarik mungkin bisa tanya di kolom komen di bawah. Akhir kata saya sangat senang dan cukup bangga ya dengan hasil film pendek animasi pertama saya ini. Ya tentu hasilnya masih jauh ya dari kualitas Ghibli gitu. Tapi itu bukan alasan untuk tidak berkreasi. Meskipun dengan segala keterbatasan ya, tapi at least kita bikin sesuatu gitu. Komputer bisa dibilang komputernya udah cukup tua, sudah 8 tahun umurnya. Pengalaman hampir nggak ada. Seperti saya bilang di title video ini, saya bikin animasi ini mungkin setengah nekat gitu ya, karena tidak punya pengalaman. Kondisi pun sedang pandemi dan dikerjakan hanya oleh 2 orang untuk visual dan 2 orang untuk audio. Di sini saya belajar bahwa perencanaan itu penting. Saya bukan hanya bicara soal script dan storyboard, tapi juga time schedule dan dalam seluruh prosesnya ya. Bikin animasinya itu per hari harus ditarget gitu loh. Bikin sequence itu menyelesaikan berapa shot gitu. Hari ini harus beres berapa shot gitu. Atau bisa juga targetnya menyelesaikan sekian detik gitu dari sequence animasi. Hari ini mungkin targetnya bikin 5 detik gitu. Shot-shot yang dikerjakan dicatat dan diatur dengan rekan kerja ya, supaya nggak ada tumpang tindih dan memaksimalkan workflow. Siapa yang melakukan perencanaan? Kalau studio animasi besar itu tentu ada bagian-bagian seperti project manager, ada yang lain-lain ya. Tapi di sini karena cuman kerja sendiri, ya saya dan rekan kita atur-atur sendiri aja. Demikian video kali ini, semoga teman-teman suka dengan cerita pengalaman saya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat full animasinya yang sudah saya buat ini, saya akan tinggalkan link di deskripsi untuk teman-teman akses. Buat teman-teman saya yang beragama Muslim, karena ini adalah konten rohani Kristen, saya mengucapkan terima kasih kalau teman-teman mau menyempatkan diri menonton sebagai support atas hasil karya yang saya dan tim sudah kerjakan. So, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah bila teman-teman sudah menonton. Dan teman-teman bisa tuliskan kritik, saran, pertanyaan, atau apapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, saya akan melemparkan satu kata dan istilah seni. Dan teman-teman yang menonton sampai akhir bisa tuliskan kata sandi video kali ini, yaitu mid-tones. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Peace! Apalagi ya? Udah ya guys ya? Thank you ya. Sip. Thank you. Oke. Nanti dicek ya. Ya, thank you. Boleh ini dibubarkan. Yang punya room boleh dibubarkan.